prosedur lah. KPK mengarahkan untuk adanya perbaikan perda ataupun perwal. Nah ini setelah kami cek, ternyata makanya bagian hukum nggak datang nggak apa-apa, karena ternyata perdanya itu sudah sesuai, khususnya terkait dengan ini Pak Is ya. Ini terkait dengan proses sertifikasinya Pak. Nah ini perda kami ini di pasal 15 perda 8 tahun 2016 pasal 15 huruf D, utamanya huruf D. Ini kemarin yang disorot ini. Jadi pengembang itu menyerahkan PSU-nya dalam bentuk macam-macam. Ada yang tanpa status, ada yang sertifikat atas nama pengembang. Nah, yang diharapkan oleh KPK adalah huruf D itu. Jadi pengembang sudah menyerahkan kepada kami itu dalam posisi sertifikat PSU-nya sudah atas nama Pemkot. Selama ini ada yang memang khususnya untuk perumahan lama belum ada sertifikat sama sekali, gitu, sehingga dibuatkan sertifikat. Atau sudah ada sertifikat atas nama pengembang. Nah, Pemkot harus membalik nama. Ini perlu biaya dan waktu. Sementara sesuai dengan perda ini harus diserahkan kepada Pemkot sudah dalam bentuk sertifikat atasnya Pemda, sehingga kedepannya Mas Erik, jadi di site plan itu nanti sudah memerintahkan kepada pengembang untuk menyerahkan PSU-nya dalam bentuk sertifikat atas nama Pemda. Di sisi lain mohon izin nanti dari kantor pertanahan juga langsung melakukan split sync pada saat mereka mengajukan sertifikat induk untuk di-split, PSU-nya sudah dilepas dengan sertifikat atas nama Pemda dengan biaya dari pengembang itu sendiri, bagian dari proses split sync-nya. Nah, poin dari arahan KPK seperti itu. Sementara yang berjalan kan ada yang diserahkan ke kita dalam bentuk masih HGB atas nama pengembang. Nah ini tidak disarankan karena itu akan menjadi temuan, karena perdanya bunyinya seperti ini. Ini bisa dikawal sejak PSU Mas Erik, sejak site plan nanti diatur. Nah tapi yang sedang berjalan ini konsekuensi dari perda ini adalah balik nama sertifikasi adalah oleh pengembang, biaya balik nama sertifikasinya kan kata Pemkot, sehingga ini saya maju belum ada ya. Kalau pensertifikatan oleh bidang tata ruang PU harusnya tidak memasukkan PSU, karena ini tugasnya atau kewajibannya dari pengembang. Itu poinnya. Dan di perwalnya coba juga perwalnya isinya sama. Nanti di yang tahun ini kalau memang belum ini dibuka bahwa mereka bisa menyerahkan kalau sertifikatnya sudah sampai Pemkot. Jadi misalnya mereka menguruskan prosesnya, ya mereka yang biayai gitu ya, jangan diserahkan ke ini dulu. Kalau memang terpaksa harus ke pending nggak apa-apa, kecuali perumahan yang sudah tidak ada pengembangnya, yang diajukan oleh masyarakat sendiri, ya itu sudah ditinggalkan, itu ya terpaksa kita gitu. Tapi kalau yang masih bisa dikejar, ada pengembangnya, aturan hukumnya ini. Ini yang pengantar dari saya. Kalau nggak ada masukan tambahan dari Mas Nur, mungkin dari BPN bisa, dari kantor tanah bisa memberikan masukan informasi kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, izin kami dari BPN mengambil dari Mas kami bisa ditugaskan untuk melihat hal ini. Memang dengan melihat aturan yang ini Pak, legalitas sudah jelas. Penyerahan memang harus sudah berupa hak pakai atas nama pemerintah kota. Memang tidak bisa dipungkiri kalau penyerahan PSU masih berupa GB ataupun memang menyalahi aturan dengan komitmen ini kita menyalahi aturan. Cuma dalam prosesnya ini kan teknisnya ataupun proses persyaratan di BPN kan bermacam-macam, Jadi tidak serta-merta istilahnya pengembang daftar bisa langsung
jadi hak pakai itu kan ada prosedurnya juga yang kita lalui, seperti ada pelepasan haknya. Itu tetap terkait nanti dengan pemerintah Kota Tegal. Maka dari ini saya berharap apa yang sudah tertuang dalam aturan ini nanti dari pihak Pemkot bersurat kepada BPN terkait misalnya ada pengembang yang mohon untuk sertifikatan hak tanah pengembang perumahannya itu bisa langsung dilanjutkan untuk proses penerbitan hak pakainya. Oh siap. Itu aja Pak. Jadi kita juga ada dasar hukumnya. Ke pengembang juga bisa menyampaikan ini loh. Kita ada aturan dari Pemda seperti ini. Jadi kita melangkah tidak asal nanti disalahkan dengan pengembang. Bebas aneh-aneh ini kan kayak gitu. Oh biasanya nggak seperti ini kan gitu Pak ya. Dengan adanya payung hukum seperti ini ada surat dari Pemda bahwa prosedurnya penyerahan sertifikat PSU itu harus berupa hak pakai, itu aja. Nanti BPN tetap bisa membantu semaksimal mungkin. Masalah biaya itu nanti kaitannya Pemda dengan pengembang. Kita nggak bisa memaksakan, oh ini bagaimana itu kita nggak bisa. Ini tapi kalau lihat seperti ini untuk pengembang baru, memang kita tahu jadi. Nah tadi saya jelaskan kalau pengembang lama yang sudah bahkan sudah tidak ada pengembangnya itu mau nggak mau kita ambil alih. Tapi yang untuk baru, ya yang belum baru melihat dari persyaratan ini ya kita tahunya sudah jadi, tidak bicara biaya kalau pengembang. Kemarin memang dari dari KPK memang memfokuskan dari aspek efisiensi biaya. Jadi maksudnya Pemkot biar nggak keluar uang lagi dan prosedurnya nggak 2 kali kan, pengembang kan juga mensertifikatkan sendiri dulu atas nama pengembang sendiri dalam bentuk HGB. Nah untuk proses itu mungkin keluar uang, mungkin ya kan proses ya. Terus kemudian keluar lagi sertifikat diganti menjadi atas nama Pemkot, keluar uang lagi. Lah kenapa nggak langsung gitu loh? KPK logikanya seperti itu dan saya juga bisa mengikuti pola pikirnya. Toh juga pasti akan di balik nama dan Pemkot kan, kenapa nggak langsung saja? Toh secara hukum PSU yang diajukan di dalam pengesahan site plan yang dilanjutkan dengan proses administrasi pertanian oleh BPN itu kan sudah secara otomatis oleh undang-undang disebutkan bahwa PSU itu termasuk yang wajib diserahkan gitu. Jadi mau tidak mau, boleh tidak boleh kan itu harus diserahkan gitu loh. Dengan aturan yang lebih keras ini kan meminimalisir kemungkinan adanya buat prestasi oleh pengembang di kemudian hari. Karena mereka merasa masih punya sertifikasi walaupun itu atas PSU. Nah dengan sudah dengan Pemkot, mereka sudah nggak bisa apa-apa kan gitu. Ini dari APK. Ya, secara prinsip saya bisa memahami apa yang disampaikan Pak Is tadi. Nah, kalau nanti diberikan Mas Erik surat dilampiri ini. Betul, aturannya nih, Perda dan Perwal nanti disebutkan dalam suratnya sesuai dengan Perda sekian, pasal sekian, huruf D, sesuai dengan Perwal sekian, tahun sekian, pasal sekian, huruf D misalnya. Nah, nanti ada penjelasan di bawahnya. Nah, melatar belakanginya di atasnya berarti sesuai dengan arahan KPK pada sekian, sehingga pada itu Pak Nurdin juga rapuh datang kan, jadi Pak Nurdin secara bisa memahami itu. Hanya saja kan tadi kalau dengan pengembangnya sendiri kan harus ada kita data sepertinya dari Pemkot ini lepasnya, ini perwalnya, jadi harus diterapkan seperti ini dari kantor pertanahan mengharapkan itu. Ya, nanti kita siapkan saja nggak apa-apa suratnya dan dengan lampirannya. Nah harapan saya memang ini bisa berlaku efektif ke depan lah. Yang ke belakang sih sudah nggak bisa gitu ya. Yang ke depan karena ya kita kemarin berpikir untuk sekedar menarik asetnya, gitu. Tapi ternyata KPK berpikir lebih jauh lagi. Tidak hanya itu, gitu. Tapi bagaimana mengefisienkan ininya, pembiayaannya dan prosesnya, gitu. Biar nggak 2 kali kerja, 2 kali biaya, gitu.
sehingga ini bisa langsung gitu. Aku bisa memahami dan Pak Kanta kemarin juga sudah iya. Akhirnya Mas Joko juga. iya soalnya tadi gitu Jadi pada intinya kami BPN ya siap Pak ya, siap untuk membantu pada proses belajar seperti ini. Jadi ya pakai. Nah kami tadi ada surat dari siap. kasuannya. Oh iya dan dokumennya kita seperti ini. Terima kasih. Jadi itu poinnya Mbak Nur dicatat ya. Jadi nanti kita ini untuk Mas Zainal, saya ya. Sedikit saya ulang karena ini pendengar apa. Jadi tindak lanjut dari karena tak pikir Mas Zainal Haji dia ikut. Nanti kalau tanya Mas Zainal Haji dia ikut rapat di Pura. Jadi dia tahu. Tapi ini karena mendengar tentang ulang kemarin. Ikut ya? Oh oke sih. Ikut kan nggak perlu aku ulang lagi. Jadi intinya PSU itu diharapkan sertifikasinya adalah langsung jadi Dragon Code ya, sudah paham ya. Namun dalam proses berjalan ini kan ada pengembang lama yang sudah tidak ada pengembangnya gitu kan. Nah ini tetap nggak bisa kita paksakan aturan ini dipakai karena pengembangnya juga nggak ada. Sehingga yang berjalan kita dibantu yang masuk ke bidang tata ruang itu bisa diproses gitu. Namun ke depan ini dengan didukung oleh BPN kita akan cegati itu yang pengembang baru itu langsung bisa dibalik nama atas nama Pemkot itu enggak dua kali kerja sama pengembang ke Pemkot gitu. Silakan dibuka ya di depan aja. Nah ini yang perlu kita anukan dulu. Kita cermati dulu Mas. Kalau diserahkan di depan, konsekuensinya segera kerusakan akan jadi tanggung jawab kita. Sebenarnya mereka pegang nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi tetap dari penyerahan asetnya itu nanti. Tapi paling tidak kita pegang fotokopinya gitu Pak. Bukti sudah. Ya kalau bisa gitu lebih baik. Tapi karena ya itu juga lebih baik. Tapi kalau untuk penyerahan PSU-nya secara keseluruhan langsung itu kayaknya nggak pas. Nggak bisa itu nunggu nanti minimal 80% baru kita ambil alih. Karena poinnya bisa diterangkan ya karena nanti kan kalau di sana ya berarti tahu. Tadi juga saya sudah koordinasi sama Mas Gatot seksi pertanahan. Insya Allah untuk terhadap PSU yang itu mungkin sebelum ada pengembangnya maksudnya sudah susah untuk kita lancang untuk kita kejar supaya nanti dari DPPS juga nanti akan kita anggarkan untuk yang pensertifikatannya. Nah ini yang juga ada dukungan dari KPK untuk membuat pensertifikatan yang karena Pemkot kan membuat volume anggarannya. Iya, memang intinya seperti itu. Yang penting kami dapat data PSU nanti yang sudah berproses seperti apa nanti bisa kami dapatkan datanya untuk kami berikan untuk diusulkan di anggarannya. Oke, nah ini nanti koordinasi dengan Mas Nur ya, jadi saya nggak paham. Tapi pengurusan PSU yang sudah selesai BAST-nya sampai sekarang dari Perkip kan jumlahnya 23 ya, 23 yang sudah kami teruskan kepada aset maupun ke bidang tata ruang. Ini mungkin saya sekedar share supaya itu tahu ya. Itu yang sudah berproses sertifikasi berapa? Kalau yang ini sih kami belum tahu pasti ya Pak. Nanti coba datanya kan Mas Joni sama Mas Kantor kebenaran beliau berdua yang ngurusin. Tapi kan ini kita lagi fokusnya di tanah jalan sama tanah saluran. Kali itu ada bagian yang tanah jalannya. Jadi gini, kalau PSU itu kan macam-macam isinya. Iya. Jalan, saluran, RTH, ya kan itu masuk di situ semua. Nah, apakah kalau gini, karena aku kemarin lihat form yang ditampilkan oleh BPK itu spesifik. Jadi maksudnya kalau PSU jangan dilepas. Maksudnya PSU ya jadi satu. Terutama yang masalah pembiayaan ya. Di situ ada pasal mungkin yang sudah diatur belum yang terkait terhadap PSU yang lama itu nanti biayanya itu yang menanggungkan biaya pensertifikatan dapat sudah
diatur di Kalau coba belum kalau kalimat yang menyebut yang saya ditanggung itu nggak disinggung, bahkan di dengan pengembang pun nggak disinggung. Jadi nggak ada kalimat yang nggak ada mekanisme. Jadi tentang kalau itu pemahamannya Di sini silakan dari pengembang kepada kantor sudah dalam bentuk. Artinya kan dia yang iya masalahnya itu ada pasal yang mengatur diserahkan sudah dalam bentuk sertifikat atas nama ya itu kalau pengembangnya masih ada. Ya artinya sudah diatur ya terhadap pengembang yang masih ada. Itu artinya diserahkan wajib dalam bentuk sudah sertifikat. Nah di situ juga berarti kan di situ ada mengatur terhadap ini loh fasum yang sudah tidak ada pengembangnya, berarti kan apa istilahnya menjadi tanggung jawabnya Pemkot. Berarti kan itu kayaknya sama biaya sih ya kan, jadi lebih dari satu. Dan Pak Jais, ini potong dulu ya. Nah ini kita lihat pasal 18 huruf 1 dan angka 1 dan 2. Jadi ini kan dalam hal lokasi pembangunan yang sudah tidak diketahui pengembangnya. Nah di poin 2, pemerintah daerah membuat pernyataan nasib di atas dan permohonan pada hak atas tanah di kantor pertanahan. Artinya yang mengajukan permohonan pensertifikatan adalah pemerintah daerah. Nah dengan kata lain bahwa biaya ya dari pemerintah daerah. Gitu loh ya yang poin 2. Kalau yang tadi kalau yang pengembang ya pengembang menyerahkan dalam bentuk sudah bersertifikat. Artinya yang biaya pengembang gitu loh. Kalau ini yang mengajukan kepada kantor pertanahan adalah pemerintah daerah. Nah, jadi aman Pak. Aman. Jadi ini pemahamannya seperti itu. Terus tadi yang terkait dengan ini ada kasus Pak, ini baru aja tadi pagi ya orang kesini terkait dengan batas. Jadi ada pemohon site plan yang maju ke kami dalam bentuk sertifikat jadi. Sertifikat sudah jadi Pak, pengaplingan. Jadi pengaplingannya sudah jadi. Dan itu oleh PU, oleh Cipta Karya khususnya dianggap pengaplingannya tidak sah. Karena mereka nggak mau proses IMB-nya karena nggak ada site plan-nya. Nah, yang jadi masalah tadi sertifikat sudah jadi, ya alhamdulillah belum dipasarkan. Ternyata di pencacahan ya, splitsing-nya itu mencantumkan lebar jalan hanya 3 meter. Sementara persyaratan minimal kan 4 meter gitu loh. Dengan kata lain, mau nggak mau nantinya pemilik tanah harus merelakan dipotong 1 meter untuk jadi jalan, kan gitu. Walaupun sertifikatnya lebih maju 1 meter, tapi GSP agak dulu. Nah, GSP-nya harus mundur 1 meter lagi dari batas tanah dia, gitu. Itu yang bisa kita berikan site plan-nya nanti, gitu. Memang nanti akan menimbulkan konflik di proses jual belinya karena saya merasa beli tanah panjangnya itu 15 meter kok berkurang 1 meter, itu pasti akan terjadi gitu loh. Tapi nah ini untuk masukan ke kantor pertanahan maksud saya. Jadi mohon nanti siapapun pemohon splitsing ya tetap harus mau nggak mau, boleh tidak boleh harus mensyaratkan lebar jalannya itu adalah 4 meter, bukan 3 meter. Karena kalau 3 meter nanti bisa ribut sama kalau membelinya sih, gitu loh. Nah ini ada 2 hal yang berbeda terkait dengan hak dan kewajiban. Hak mungkin dia hak tanahnya segitu, tapi kewajiban dia itu hanya membangun pagernya ya harus mundur. Ya kan dia haknya tanahnya segitu, tapi dia punya kewajiban untuk menggeser gitu loh. Geser pagernya kan nggak boleh. Nah ini memang menjadi karena tadi sama Mbak Nita ditolak karena harus prosesnya harus ke perizinan dulu. Tapi sudah dikasihkan pemahaman bahwa ini nggak sesuai. Masalahnya kan settlement belum jadi, sudah ada peta rincian. Setelah peta rinciannya aturannya nggak masuk, gitu nggak masuk, kan harus kita paksakan. Jadi itu bahkan terjadi di perumahan-perumahan yang existing. Perumahan lama kan banyak yang seperti itu ya kan, garis perdananya mundur, mereka nggak mau, akhirnya kan dimundurkan paksa kayak seperti itu.
Nah ini tadi yang mungkin Pak Jayus yang kedua tadi nyinggung tentang itu ya, tentang batas. Ini kebetulan kasusnya baru saja ini tadi pagi-pagi orangnya maju ke Mbak Nita dikasih pemahaman seperti itu. Dari Mas Jamal ada tambahan untuk diskusi ini? Oke, terima kasih Pak. Kami mohon maaf tadi kami telah hadir karena baru dapatkan dispo pada titik. Dia nggak apa-apa, kebetulan juga kan ada di sana ngerti dari enak aku rasa ulangi. Intinya kan dari kami sepakat nih kalau itu yang kemarin arahan KPK, kalau bisa untuk PSU itu sudah atas nama pemerintah Kota Tegal. Jadi pas si pengembang itu memproses sertifikat PSU-nya biar bisa sudah atas nama pemerintah Kota Tegal. Mungkin hal ini perlu didukung dengan regulasi nih Pak. Kaitannya mungkin di perwal turunan dari Perda PSU nanti. Sudah Mas, sudah. Nah, jadi sudah nyinggung. Jadi jadi perdanya menyebutkan hal itu perwalnya sama. Ya, alhamdulillah sudah. Kemarin dari KPK kan meminta untuk diubah perwalnya ya. Cek lagi, ternyata sudah dicek dan sudah. Jadi makanya hukum berarti aku nggak apa-apa. Karena aku sudah kalau sudah sesuai berarti kan sudah sesuai yang diharapkan. Nah yang kedua kaitannya tadi yang saya sampaikan dari seksi pertanahan juga insya Allah untuk penganggaran pensertifikatan tanah pemerintah Kota Tegal juga siap terkait PSU. Makanya kan tadi dari Mas Gatot juga pesan untuk data-data PSU yang sudah ada PAST-nya monggo bisa segera di koordinasi dengan di seksi pertanahan untuk kaitannya pensertifikatannya Pak. Mungkin hanya itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan penyerahan kayaknya seingat saya otomatis maksudnya begitu BST jadi langsung kita kirim ya Mas ya. Tapi kalau mau dicek lagi mungkin nanti Mbak Nuni yang tadi yang diminta Mas Yanto print lagi nanti kasihkan Mas Jamal. Di situ sudah ada nama pengembangnya dan tahun BAST-nya, tahun penyerahannya. Nah ini sudah ada, tapi nanti kami juga nanti akan koordinasi ke bidang tata ruang juga untuk memastikan itu nanti Mas Yanto akan tugasi ke sana untuk memastikan. Tapi nanti ini diperintahkan ya Mbak, biar nanti juga pada saat Mas Yanto ke sana kan udah datanya sudah ada gitu loh, sehingga kita bisa langsung tahu oh iya yang sudah kita serahkan, yang sudah bersertifikat sekian, yang sedang maju di kantor pertanahan sekian. Nah itu nanti bisa runtuh karena kemarin kalau Mas Jamal itu di rapat di rakor dengan KPK kan ditampilkan formnya itu kan misalnya ditakutnya aku rasa jawab karena di situ luasnya berapa, nilai rupiahnya berapa kan belum tahu aku kan untungnya nggak ditanya itu sehingga hanya menyoroti tentang mekanisme pensertifikatannya supaya efisien dan cepat, tidak 2 kali kerja. Nah itu yang diharapkan bisa terformulasikan dalam diskusi ini. Karena tadi alhamdulillah dari kantor pertanahan langsung bisa menerima saran KPK itu karena kebetulan sudah diwadahi dalam program kita, program kita. Hanya saja mungkin perlu jam di atas putihnya. Nanti saya akan tanya ke Bapak. Suratnya dari Pertimbangan Jalan. Kita kan ya alhamdulillah Pak Nurija tahu. Jadi dia sendiri. Siapa ngono pada beli ngono. Tahu siapa? Enggak saya. Enggak apa-apa. Oke, karena kan OPD pengelola kan langsung kita enggak apa-apa. Nanti di apa? Nah, untuk teman-teman ketahui karena kemarin Pak Sekda juga ditarget oleh KPK untuk melaporkan, jadi hasil rapat ini nanti kami laporkan kepada Pak Sek, sehingga kita sudah berproses gitu, jadi tidak karena mau tak minta senang aja Jumat waduh ya udahlah, untuk saya nggak jadi ke Cirebon jadi bisa mimpin sendiri, sehingga itu teman-teman mungkin dari masyarakat tambahan semoga. Jadi gini Pak, bapak-bapak semuanya, mungkin dari Pak Jayus juga saya sampaikan bahwa sebetulnya untuk perda ini kan kita sasaran sebetulnya kepada pengembang baru sebetulnya. Tapi karena di dalam kenyataannya itu kan memang ada 2 pengembang atau dua macam ya Pak, 2 macam kondisi. Jadi
ada pengembang yang masih eksis dan pengembang yang sudah tidak ada, bahkan sudah ataupun yang sudah ditinggalkan ya. Artinya ada yang pengembang masih tapi sudah tidak eksis. Tidak eksis itu artinya dia sudah tidak beroperasi dari segi perusahaan. Kemudian untuk penyerahan PSU ini kan sesuai perda perwal ini ada tahapan Pak. Artinya tahapan itu terutama bagi pengembang baru ya Pak. Ini kan ada tahapan bahwa penyerahan PSU itu bisa secara langsung dan yang kedua bisa secara bertahap. Nah, secara bertahap ini minimal itu sudah terjual 75%, itu sudah bisa diserahkan. Jadi ada dua tahap yang secara langsung dan tahap tahap 1, tahap 2 dan lain sebagainya terus ya. Terutama ini yang Citralin ini kan nanti akan diserahkan seperti yang tahap 1 dulu karena mereka akan mengembangkan di lokasi selanjutnya atau lokasi lain yang memang masih memanfaatkan lahan itu seperti itu. Nah itu yang menjadi titik stressing kita ya seperti itu ya. Kemudian untuk yang pengembang baru dengan pola penyerahan secara bertahap itu, ini kan akan membuat untuk proses sertifikat menjadi 2 kali ya Pak. Ada umumnya 2 tahap berarti 2 kali. Karena tapi ya 2 kali. Proses ini Pak, Pasti 2 kali. untuk proses sertifikat ini kan membutuhkan berita acara pelepasan. Itu sudah kita proses dari yang kemarin sudah Pak, sudah sesuai dengan polanya BPN Pak. Sudah. Artinya sudah nyambung. Jadi artinya begini, jadi dengan yang nanti sekarang akan kita praktekkan ini berarti akan berbarengan kita membuat proses pelepasan. Sebab proses pelepasan itu yang sementara ini yang proses kita dari pengembang kita proses, nanti akan menjadi lampiran di dalam proses ajuan sertifikatnya Pak. Seperti itu. Ya. Berarti kebetulan sekali dengan setelah berita acara pelepas sudah di istilahnya sudah siap. Nanti waktu proses pengajuan itu bisa langsung betul ke hak pakainya. Iya. Yes, gitu ya. Jadi bisa disikapi dengan pas rapat setplan Mas. Jadi di rapat setplan sekaligus bisa membahas tentang surat pelepasan hak atas tanah. Ya Pak. Jadi seperti itu. Jadi tetapi kan pada waktu pengajuan setplan biasanya kan kita belum ada kejelasan tentang sertifikatnya Pak. Artinya luasan-luasan ini kan masih bergerak ya Pak, masih bergerak itu belum fix ya, belum fix. Jadi itu yang nanti seperti itu mungkin disikapi dengan kita nanti termasuk koordinasi dengan BPN untuk terutama ini yang dulu Pak Eko, yang margin ya Pak. Di sini mau maju. Memang seperti itu. Pola ini memang bisa diterapkan untuk yang benar-benar baru ya. Benar-benar baru. Kalau yang lama tidak bisa. Kalau yang benar-benar baru kita nanti dibarengi dengan pelepasan hak atas tanah sebagai lampiran untuk mengajukan permohonan sertifikatnya. Seperti itu ya. Saya kira itu kan yang kemarin. Iya. Saya kira itu Pak Eko tambahannya. Jadi intinya kalau yang ini Pak Is, kemudian Pak Serius, Mas Herman, jadi untuk yang sudah kita laksanakan itu untuk yang perumahan-perumahan yang benar-benar tidak ada pengembang ya. Itu benar-benar tidak ada pengembang ya. Ini sudah diwakili oleh masyarakat Pak, tokoh masyarakat atau masyarakat. Itu pun dulu hasil dari waktu diskusi itu juga pernah disampaikan dengan KPK. Cuma dulu kan lewatnya online info. Jadi untuk BPN juga ditekankan untuk tidak mempersulit Pak seperti itu artinya dengan pola penyerahan dari masyarakat seperti itu. Sebab itu sudah ada ketentuan tentang aset-aset yang tidak ada pemiliknya ya Pak, seperti itu. Dan di dalam berita acara pelepasan itu Pak Is, itu kan juga
di samping masyarakat diketahui oleh pemerintahan setempat Pak. Jadi dari RT, RW, kemudian dari lurah camat. Itu yang memperkuat legalitasnya. Saya kira itu Pak Yus. Jadi kita dari kemarin sudah mengikuti beberapa prosedur dan redaksional dari berita acara pelaksanaan itu pun sudah mengikuti redaksi BPN dan notariat Pak, notaris. Jadi sudah sama. Nah kemarin untuk yang ini Pak Eko, ini juga yang tahapan ini yang akan kita proses. Punya Nirmala Estate Pak. Nirmala Estate ini kemarin waktu berarti 2021 Pak, kami sudah berkumpul di notaris di Jalan Hang Tua Pak, yang menghadap ke selatan, Kurusapa itu ya. Saya sudah bertemu waktu itu dengan Pak Seno Haji, Mas Seno, kemudian ada Mas Yasin, ada Pak datang. Intinya adalah mereka mau memproses dulu proses sertifikatnya. Mungkin berarti di situ memang masih nama tapi itu kan memang proses lama ya. Kalau memang memungkinkan ya bisa jadi itu bisa langsung ke ini kalau iya sebab itu masih proses. Itu sebenarnya pengembang lama tidak diwajibkan mengikuti pola yang dulu. Ya itu pengembang lama. Tapi masih terlaksan bisa terlaksan. Sebetulnya kalau yang lama-lama itu ya yang menjadi tanggung jawab prosesnya seperti rekomendasi Anda, Pak. Kecuali yang di masa dulu itu memang benar-benar harus mengikuti aturan. Saya kira itu Pak. Kemudian kita akan memproses di tahun ini kan ada sementara ini ada 5. Jadi 5 itu diserahkan kemudian yang Nirmala Estate, kemudian yang ini yang benar-benar nanti masyarakat yang akan mewakili Tegal Permen, Pak, kemudian Geraha Nakula, Geraha Widuri, ya. Ada 3 Pak. Yang masyarakat nanti itu yang masyarakatnya akan kita proses. Jadi 5 Pak, 5 nanti mungkin yang lain menyusul. Sebab target kita di tahun ini ada 10 Mas Herman, jadi 10 proses ya, 10 pengembang atau masyarakat. Sebab apa? Di masyarakat pun ini harus menjadi sasaran karena apa? Nanti timbul ini apa ya? Persengketaan atau perebutan ini pemanfaatan ya, jadi seperti itu. Karena apa Pak? Prinsip penyerahan PSU itu kan termasuk legalitas Pak. Jadi ada 5 prinsip. Termasuk akuntabilitas, legalitas, kemudian apa ya keberlanjutan dan lain-lain sebagainya. Termasuk itu. Ada 5 prinsip penyerahan PSU. Termasuk di sini kan berarti legalitasnya harus jelas ya. Jadi tidak nanti timbul saling perebutan ya. Saat ini memang ada kasus RTH yang diperebutkan masyarakat. Memang untuk kepentingan masyarakat. Tapi ada kelompok yang mendaki itu jadi musola, ada yang olahraga, jadi tempat olahraga. Itu sebenarnya ini konflik. Ini juga statusnya masih nggak jelas. Kalau Pempat jelas sudah, ya kita yang memutuskan. Kemarin kita diminta putuskan, dulu kita aja nggak pegang, nggak pegang. Belum mau itu masalah yang mungkin itu bisa diproses sertifikatnya yang di belakang Atakwa itu sudah kita serahkan sudah kita serahkan semua kemarin BASN-nya kemudian data-datanya semua. Kalau nanti barangkali dibutuhkan perlu tanda tangan pengembang yang ahli warisnya ya silakan mau. Tapi itu kan sudah ini Pak, sudah lama ya dan itu kan tidak masuk dalam hak atas tanahnya seperti itu. Ini tadi kita kan diskusi ada 2 hal. Satu yang ada pengembangnya, yang kedua tidak ada pengembangnya. Dalam praktek itu kalau memperhatikan pasal 18 angka 1 itu bahkan Pemkot bisa mengambil secara paksa oleh tim verifikasi tanpa pengajuan pun. Jadi kalau ada misalnya masyarakat itu cuek kita bisa melalui tim verifikasi buat berita acara. Tapi
tadi disampaikan oleh Mas Nur kan sebaiknya atau Iya, masyarakat itu yang mengajukan Iya. gitu loh, dengan sepengetahuan camat, lurah. Kalau kita ya diverifikasi Sebetulnya langsung, bisa ya langsung dengan pola ini pasal ini langsung bisa. buat berita acara gitu, langsung ambil alih gitu. Hanya memang kan nggak pas gitu kan. Dan ini Pak Eko, tim verifikasinya pun kan sudah terdiri dari BPN. Iya, sudah. Tinggal kan masyarakatnya nggak ada, ya kan? Masyarakat Nggak ada gitu. Kalau kita unsur masyarakatnya nanti dari kelurahan. betul dari kelurahan, bukan dari warga setempat itu. Iya. Yang paling bagus ya warga setempat. Makanya warga yang mengajukan itu. Betul, ya. Jadi dia ada rasa memiliki untuk Iya. jadi aset. Saya kira itu ya Pak. Oke, terima kasih Mas Nur. Cukup Mas. Sedikit ya, Pak? Enggak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi kami kebetulan memang sedang membuat rancangan aksi perubahan karena saya sedang mengikuti pendidikan kepemimpinan administrator. Untuk tahun ini kebetulan saya mengambil judul pembuatan aplikasi untuk pengurusan site plan dan untuk pengurusan penyerahan PSU. Ini ada hubungannya dengan site plan dan PSU. Kemudian tadi ada mengenai yang saran dari KPK, menurut kami berarti nanti akan ada tambahan persyaratan untuk pengesahan site plan-nya ya Pak. Berarti kan ada tambahan untuk Sebetulnya bukan penambahan, tapi justru kita yang selama ini kurang begitu memperhatikan. Jadi Iya, itu betul. bukan tambahan, memang sudah ada. Sudah ada. Nah, Cuma biasanya kan kalau yang sejak awal tidak disertai sertifikat PSU-nya belum ada ya Pak. Iya. Yang sudah. Berarti nanti kalau persyaratan yang untuk dilengkapi diajukan oleh pengembang baru dalam mengurus site plan, berarti nanti kan harus ada juga sertifikat PSU. Sudah muncul gitu. Iya, Berarti iya. tambahannya kan maksud saya itu Pak. Tambahannya itu. Berarti. Kemudian nanti untuk yang aplikasi untuk penyerahan PSU berarti nanti juga bisa lebih mudah karena sertifikatnya sudah ada, kemudian tinggal berita acara serah terima atau berita acara pelepasannya yang oleh pengembang juga sudah dilaksanakan, sehingga tinggal berita acara penyerahan dari pengembang ke pemerintah kota. Kemudian untuk ini sebagai informasi, nanti memang saya belum mengumpulkan dinas instansi terkait karena memang kami juga dalam menyusun aksi perubahan ini saya butuh data-data dari dan kerjasama dari Bapeda, dari DPUPR maupun dari BPN Pak. Jadi kami nanti akan melaksanakan rapat tersendiri mungkin di luar ini untuk sosialisasi mengenai aplikasi yang akan kami buat ini. Aplikasinya bernama Si Parasut. Target jangka pendeknya saya bisa mempercepat untuk pengesahan site plan secara digital, maksudnya secara online. Kemudian nanti target jangka menengahnya kita tambah dengan pelayanan aplikasi untuk penyerahan PSU kepada pemerintah kota. Itu juga nanti dilakukan secara digital, artinya berbasis web, hingga pengembang tinggal memproses secara melalui internet. Kemudian nanti tim verifikasi maupun tim yang akan memeriksa berkas-berkas mungkin juga tidak perlu rapat seperti ini, cukup di kantor masing-masing tinggal melihat berkas-berkas yang sudah diupload oleh pengembang, sehingga mungkin bisa memudahkan. Nanti untuk bisa membuat sistem ini kami kan nanti butuh apa-apa masukan-masukan dari BPN, terutama mungkin dari BPN, dari DPUPR dan dari aset, karena memang apa-apa yang harus dilakukan oleh tim verifikasi supaya bisa mempercepat proses ini. Ini mungkin yang perlu kami sampaikan tambahan Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Erik. Jadi bersambung dengan apa yang kita rapatkan hari ini, memang Mas Erik sedang menyiapkan proper. Yang kebetulan sama objeknya, jadi ini langsung nanti menjadi satu kesinambungan ya, kebetulan sekali, dan memang ya harus sesuai dengan tupoksi yang sudah dikerjakan. Nah, terkait dengan yang didiskusikan tadi, memang sebaiknya nanti untuk sebagai lampiran propernya ya rekomendasi itu, ya kan, karena selama ini site plan itu hanya pengesahan gambar, sementara
hal-hal yang terkait dengan ketentuan itu belum dibuat gitu. Selama ini belum dibuat, dan nanti ini jadi satu bagian dari perubahan yang dibuat oleh Mas Heri. Tidak hanya masalah aplikasi, masalah sistem, tapi juga masalah dokumen. Ya, nanti ada dokumen banyak, jadi pengesannya jadi lebih sempurna, sehingga nanti dari BPN juga bisa lebih bisa jadi pegangan. Jadi tidak hanya masalah gambar, tapi oh ini loh persyaratan yang harus dipenuhi, kan itu bagus lah. Terima kasih. Cukup Mas Heri? Cukup. Teman-teman, saya rasa cukup. Terima kasih atas diskusi hari ini yang konstruktif. Nanti akan segera kita laporkan kepada Pak Sekda, karena ini menjadi bagian dari progres yang dituntut oleh KPK. Ya, alhamdulillah kemarin Pak Nurdin rawuh, sehingga harapannya tidak ada yang perlu tidak menjadi perbedaan pendapat, karena Pak Nurdin langsung siap gitu. Padahal kan modelnya gitu ya, aku sudah siap kita sudah laksanakan gitu, ada capek-capek gitu. Jadi itu nanti segera kita laporkan. Nanti saya nota dinasnya ya, Mas Roman, untuk segera kita laporkan kepada Pak Sekda. Jadi atas masukan, saran, pendapat, diskusi ini saya terima kasih. Saya kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.